Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pertama kita bersyukur pada Allah SWT untuk kita bersyukur pada Allah karena kita bisa berkumpul dalam rangka untuk bermajelis ilmu. Dan tatkala saya dihubungi, saya mohon maaf, saya kayaknya sampai tujuan itu jam 9:30 gitu. Dan nggak apa-apa Ustaz, lah undangan kok jam 9 waktu di nggak apa-apa, biar teman-teman datang dulu dan nanti barangkali ada yang diobrolkan, ada yang gitu. Jadi saya gampangannya siapnya hadir itu jam 9:30, mudah-mudahan tidak terlambat, insya Allah diusahakan tidak terlambat. Tapi ini terlambat sedikit tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian kita ini, kalau kajian kitab itu berarti kita baca urut dan kita ambil faedah per faedah gitu ya. Jadi biasanya kajian kitab itu dirasakan agak berat, tapi ilmu yang sesungguhnya itu lebih mudah masuk, lebih menjadi keyakinan yang cukup kuat, dan itu yang lebih banyak merubah kepribadian kita, lebih banyak merubah perilaku kita, bahkan ibadah dan akidah itu akan lebih berubah dibandingkan dengan kajian umum. Kajian umum itu kayak khutbah Jumat, kayak pengajian umum, meskipun ustadznya ustadz hebat gitu ya, ustadz dari Jakarta, Ustadz Yazid Jawa, atau dari Jember misalnya Dr. Syafiq Reza Basalama, itu bagus, tapi sesungguhnya kajian umum itu tujuannya adalah untuk menyemangatkan, untuk menggairahkan. Adapun ilmu yang sesungguhnya itu adalah ada di kajian kitab. Nah, kajian kitab itu kadang-kadang datang itu, lah kok babnya gitu aja. Ketika babnya, kadang-kadang misalnya kalau fikih ya, terus bab air, yang dibahas itu air gitu, kayaknya pulang itu, tapi sesungguhnya dari situ Islam itu akhirnya terjaga. Nah itu bab wudhu aja 2 kali 3 kali tidak selesai. Nah, itu kajian kitab itu kayak gitu. Nah ini kajian ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Tapi masya Allah, satu kitab ini kalau seminggu sekali ini bisa 5 tahun baru selesai. Kalau sebulan sekali, kitab kita ini 5 tahun bisa baru khatam gitu. Itu kalau nggak pernah libur. Tapi ilmu itu justru akan masuk di kajian kita. Nah itu yang berkaitan dengan kajian kitab itu. Dan enak ndak enak ya inilah bab yang ada di dalam
Gejala Islam. Kalau kajian umum itu mesti temanya itu tema yang wah bagus, tapi itu gampangannya nanti 1 bulan, 2 tahun itu ya gitu-gitu saja. Gitu. Kalau tidak pernah ikut kajian kitab ya urut-urutannya tauhid itu kayak apa tidak tahu, urut-urutannya ibadah kayak apa tidak tahu, itu kalau kajian umum. Nah itu bukan berarti kajian umum itu tidak penting, tapi ilmu yang sesungguhnya itu ada di dalam kitab secara urut. Nah itu yang berkaitan dengan sekilas tentang kajian ini. Dan sebagaimana diumumkan di awal itu, sekarang ini masih muqaddimah gitu ya. Jadi muqaddimah kita ikuti di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah yang ada di dalam kitab ini diawali dengan tadi muqaddimah sudah kita baca dengan bahasa Arab tadi itu ya, di awal ini ya, namanya khutbatul hajah. Jadi muqaddimah yang tadi kita baca sampai fa inna astaqal hadithi kitabullah khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dari awal 4 muqaddimah singkat, terus 4 ayat, terus tadi yang bagian akhir kita baca lagi, itu disebut dengan khutbatul hajah. Istilah generasi awal sampai sekarang itu disebut dengan khutbatul hajah. Apa khutbatul hajah itu? Muqaddimah yang hampir selalu dipakai oleh Rasulullah, baik di sholat hari raya maupun sholat Jumat, maupun tatkala pertemuan terus Rasulullah SAW mau memberi tausiah, itu hampir selalu pakai itu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat besar, itu mengatakan bahwa disunnahkan muqaddimah pakai itu, tapi tidak harus. Karena kadang-kadang Rasulullah tidak pakai itu, kadang pakai itu tapi baru sebelum masuk ke ayat, kira-kira 4 baris dalam bahasa Arab belum masuk ke ayat, sampai di situ saja. Kadang-kadang sampai ayat terus amma ba'du fa inna astaqal hadithi, sampai bid'ah tadi itu enggak. Tapi yang paling sering dibaca sempurna. Dan kadang-kadang hanya sholawat hamdalah dan sholawat dan salam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, terus langsung isinya ya. Nah jadi gitu. Nah itu. Nah yang lengkap tadi disebut dengan khutbatul hajah. Nah setelah itu di sini juga gitu ya. Jadi setelah amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sampai situ. Wa qad qala azza wa jalla, dan Allah SWT berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah SWT yang di tangannya lah kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segalanya, alladzi khalaqal mauta, yang mana Allah lah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, wahai manusia, ayyukum ahsanu amala, siapa yang baik perbuatannya. Faedah yang diambil, Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji manusia. Jadi kenapa Allah pakai menjadikan kehidupan dan kematian? Maksudnya kehidupan di dunia, setelah itu mati, dan nanti dihidupkan lagi untuk dibalas. Ini tujuannya adalah untuk menguji manusia. Maksudnya apa? Maksudnya gini, apa Allah tidak mampu untuk menciptakan langsung? Allah menciptakan surga dan penghuninya, menciptakan neraka dan penghuninya. Allah maha kuasa atas segalanya. Tapi kenapa pakai diciptakan di dunia ini? Untuk menguji manusia, siapa yang baik perbuatannya. Gitu. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah maha perkasa. Allah maha perkasa, gitu. Tidak bisa ditolak apapun yang Allah kehendaki, gitu. Dan Allah maha pengampun. Kalau ada hamba yang salah, minta ampun, diampuni oleh Allah. Allah maha pengampun, gitu. Dan ada makna yang tersirat di sini,
setelah dijelaskan di depan untuk menguji kalian, wa huwal aziz, dan Allah maha perkasa, tidak ada yang bisa menghindar, yang bisa menolak dari apa yang Allah tentukan. Ya. Karena apa? Karena keperkasaannya gitu. Dan Allah menjadikan kehidupan ini sebagai ujian. Ternyata manusia banyak yang lengah, banyak yang gitu. Meskipun begitu, kalau manusia menyadari dan mohon ampun, meskipun di akhir hayatnya akan diampuni oleh Allah SWT. Nah, karena itu merupakan ketetapan dan kenyataan manusia dengan ujian ini. Banyak yang melihat ayat-ayat Allah, umumnya manusia tidak berhasil hidup di dunia ini mengarungi ujian ini. Tapi Allah Maha Pengampun, kalian sebelum meninggal beristighfar dan bertaubatlah Dan kata-kata sebelum meninggal itu sangat penting ya. Karena itu sampai tatkala surat idza jaa nasrullahi wal fath itu turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sahabat-sahabat besar itu betul-betul faham bahwa Islam itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena ayat itu idza jaa nasrullahi wal fath, ketika terjadi kemenangan, pertolongan dari Allah dan kemenangan terhadap kota Mekah, Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Wah, pasti akan terjadi. Ini difirmankan oleh Allah. Dan ini umat Islam tertindas, tapi turun ayat seperti ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah kayak gitu, maka tugas Rasul mau selesai. Oh, berarti kalau ini terjadi, Rasul nanti akan meninggal. Jadi itu. Wah, ini perjuangan terus, kayak apapun beratnya, salahnya, ini belum berakhir ini. Nanti pasti akan menang, dan setelah menang Rasul meninggal. Itu pemahaman. Nah, karena itu yang sudah paham terus berjuang, kalah, tidak gentar, meninggal memang syahid duluan, dan Islam pasti akan menang. Optimis itu sudah jadi keimanan, seperti asalnya bertuhankan batu menjadi bertuhankan Allah, sampai disembelih atau dipotong-potong, dimutilasi hidup-hidup, tidak goyah. Bukan, Tuhan bukan batu, sudah ditinggalkan Tuhan batu, sudah bertuhankan Allah. Nah, beratnya kayak gini, perjuangan, akhirnya nanti Islam menang, dan setelah itu baru Rasul meninggal. Nah, itu tatkala ayat itu turun. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lah, kalau sudah terjadi gitu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah Tuhanmu. Fasabbih, bertasbihlah. Bertasbih itu subhanallah, artinya maha suci Allah. Bertasbihlah maknanya apa? Sucikan Tuhanmu. Bacalah subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Itu. Nah, kenapa harus mensucikan Allah? Perjalanan yang sedemikian rupa itu adalah aturan Allah, dan aturan Allah itu suci, bersih dari kekurangan, kesalahan, dan kejelekan. Aturan Allah, Rasul dilempari batu sampai berdarah-darah, berjuang terus, akhirnya hijrah sampai mau mati, dikejar sampai mau terkejar oleh Waraqah bin Malik Kenapa? Karena ada sayembara untuk mendatangkan Rasulullah baik hidup maupun mati, dan sudah dekat ternyata kudanya jatuh. Hijrah kayak gitu. Nah, aturan Allah semuanya ini. Terus perjuangan sampai akhirnya hijrah ke Madinah, kemudian mulai perang melawan orang kafir, pertama kali menang, kedua perang Uhud kalah, ketiga perjuangan. Semua itu aturan Allah. Aturan Allah dalam beragama harus berjuang. Nah, sampai akhirnya
mulai dan tatkala Fathu Makkah terjadi. Nah, tatkala Fathu Makkah terjadi itu Abu Bakar langsung menangis. Kemenangan yang paling ditunggu-tunggu, puncak kemenangan terjadi, Abu Bakar menangis. Umar radhiyallahu anhu masih belum ingat, belum sadar. Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis? Kok enggak bersyukur mendapatkan kemenangan paling besar? Gitu. Ini idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan terjadi fathu Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ya, berbondong-bondong masuk Islam. Gitu. Wah, ini kabilah masuk Islam gitu di Mekah setelah fathu Mekah. Abu Bakar nangis gitu. Umar masih belum sadar, kemenangan besar paling ditunggu-tunggu kok menangis. Wahai Umar, bukankah ayat ini memberitakan ajal Rasulullah mau tiba? Langsung ingat, langsung ikut menangis. Kenapa? Karena Rasulullah berarti mau meninggal. Orang yang paling dicintai, yang seluruh harta tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Bahkan dirinya, lebih baik dirinya yang mati daripada Rasulullah, bahkan daripada Rasulullah sakit, daripada Rasulullah tergores. Lebih siap dirinya mati sampai dimutilasi siap gitu. Ternyata kemenangan besar ini memberitakan Rasulullah mau meninggal. Akhirnya ikut menangis gitu. Nah, tapi kelanjutan ayat ketika ini terjadi, fasabbih, sucikan bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, sucikan Tuhanmu dan pujilah Tuhanmu. Nah, mensucikan aturan Allah semuanya bersih dari kekurangan, kesalahan dan kejelekan. Dan aturan Allah itu semuanya hikmah, bijaksana. Gitu. Semuanya baik. Yang dirasakan oleh manusia enak itu rahmah. Yang dirasakan oleh manusia berat, tidak enak, sakit, itu ujian. Dan apabila ujian itu dihadapi dengan sabar, dibalas dengan tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang yang sabar tanpa perhitungan. Karena itu orang yang beriman itu enak bersyukur kepada Allah, tidak enak jiwanya tenang, tentram dan bahagia. Kenapa? Penuh kesabaran dan harapannya itu Allah akan membalas tanpa hisab. Diajarkan oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Orang yang beriman itu semua urusannya baik. Karena semua urusan itu pasti hanya bolak-balik dari dua hal, enak atau tidak enak, senang atau tidak enak, atau tidak senang. Hanya itu, sakit atau lawannya gitu. Nah, jadi itu urusan orang yang beriman itu hanya bolak-balik dari dua ini gitu. Dan semuanya baik baginya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau yang didapati itu yang menyenangkan, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Tidak sombong, tidak bangga, tapi alhamdulillah ini Allah memberi nikmat. Fakana khairan lah. Maka ketika senang itu jadi baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila yang didapati itu yang tidak enak, sakit, berat gitu, ancaman dari orang, dihalang-halangi oleh orang, sabar, ini ujian dari Allah. Maka yang tidak enak pun jadi baik baginya. Yang tidak enak itu jadi baik baginya. Wa in asobathu dharra, apabila yang ia dapati itu madharat, tidak enak, sabar, betul-betul bersabar, fakana khairun lah, maka yang tidak enak pun jadi baik baginya. Nah, itu. Karena itu ketika terjadi Fathu Makkah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan istighfarlah. Kenapa? Karena sebagai manusia pasti banyak kekurangan. Harusnya bersyukur, kurang bersyukur. Harusnya sabar, kurang sabar. Beristighfarlah. Dan
ini diperintah gitu, subhanallah walhamdulillah wastaghfirullah gitu. Jadi mensucikan Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhana mensucikan Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dan dengan memujimu ya Allah, memuji Allah atas segala aturannya. Yang enak itu baik, yang enggak enak pun jadi baik ya, aturannya gitu. Allahumma gfirli, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. 3 itu diperintahkan kepada Rasulullah tatkala ajal mau tiba. Tatkala terjadi Fathu Mekah, iya, tatkala terjadi Fathu Mekah itu tanda ajalmu mau tiba. Itu kemenangan besar. Kalau kemenangan besar, ajalmu mau tiba, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Akhirnya Rasulullah SAW setelah Fathu Mekah merubah doa ruku' dan sujudnya, diganti oleh Rasulullah dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. 3. Aisyah radhiyallahu anha yang meskipun masih sangat muda faham betul dengan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, dan Aisyah itu wanita yang paling tinggi ilmunya. Wanita yang paling tinggi ilmunya itu adalah Aisyah radhiyallahu anha gitu. Nah itu akhirnya subhanallah ya ta'awwalul Quran, maha suci Allah, betul-betul Rasulullah menjalankan Al-Quran. Begitu Fathu Makkah terjadi, doa ruku, doa sujudnya langsung ganti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, karena perintah Allah idza jaa nasrullahi wal fath. Nah itu apa yang kita ambil pelajaran di sini, bahwa ini fikih jenazah. Dan Syekh Nasruddin Al-Albani setelah muqaddimah kemudian mengangkat ayat bahwa hidup dan mati ini Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia, siapa yang baik perbuatannya. Nah lalu hasil ujian itu nanti akan diberikan setelah mati. Hasil ujian itu akan diberikan dan sebelum mati itu. Ayatnya diakhiri wa huwal azizul ghafur, Allah maha perkasa. Ini sudah jalannya aturan Allah, dan Allah maha pengampun atas siapapun yang mohon ampun kepada Allah, dan hendaknya di akhir hayat itu banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa qala, dan Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami uji kalian wahai manusia dengan ujian yang tidak enak dan ujian yang enak. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khair. Ujian syar, ujian jelek maksudnya ujian yang tidak enak. Kalau jelek dan baik dalam pandangan agama secara umum, jelek itu maksiat, baik itu adalah taat ya. Nah kalau jelek dalam urusan dunia, kesenangan dunia itu baik, yang tidak disenangi dunia itu jelek. Nah karena ini di sini ujian itu bukan maksiat atau taat, tapi di sini yang dirasakan manusia dalam kehidupan dunia ini enak atau tidak enak. Sakit itu ujian, wah ujian tidak enak. Miskin itu ujian, ujian tidak enak. Sehat juga ujian, kaya juga ujian. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala arba'ah yaumal qiyamah. Kaki anak Adam nanti di hari kiamat dalam keadaan dahsyat, itu sangat butuh lindungan dari Allah Ta'ala, tapi tidak bisa beranjak dari situ sebelum ditanya 4 hal gitu. Ditanya apa? Ditanya sehatnya digunakan untuk apa sebelum sakit. Loh, jadi berarti sehat itu juga ujian. Ditanya hartanya,
Bahkan dari 4 itu yang ditanya double itu harta. Nah, jadi dapat harta itu adalah uji. Jadi wah, dapat enak itu ujian. Nggak enak juga ujian. Nggak enak juga ujian. Nah, itu karena itu Nabi Sulaiman itu gampangnya lambang kenikmatan dunia bagi orang yang beriman itu adalah Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ketika mendapatkan nikmat, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini keutamaan Allah untuk mengujiku. Ini keutamaan dari Allah. Tapi ini enggak murni, ya, dikasih enggak. Keutamaan ini diberikan sebagai ujian. Gitu. Nah, karena itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur di sini syukur nikmat maksudnya, akan aku tambah nikmat yang jauh lebih nanti di akhirat di surga. Wala in kafartum, kalau kalian diberi nikmat tidak bersyukur namanya kufur nikmat. Dan Allah mensifati hampir semua manusia itu kufur nikmat kecuali sedikit. Dan Rasul berdoa mohon agar dijadikan menjadi golongan orang yang sedikit sebagai teladan untuk umatnya. Jadilah golongan orang yang sedikit, gitu. Nah, itu bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang kufur nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian, tidak akan sanggup. Saking banyaknya, nilainya tidak terukur. Innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim terhadap nikmat Allah, amat kufur terhadap nikmat Allah. Maksudnya apa amat kufur dari nikmat Allah di sini? Maksudnya adalah tidak syukur nikmat. Semua manusia tanpa kecuali di ayat ini, tapi gitu, di ayat yang lain gitu, menunjukkan makna bahwa ada sedikit yang dirahmati oleh Allah dan imamnya adalah Rasulullah SAW. Gitu. Bahwa hampir semua manusia itu disifati oleh Allah tidak syukur nikmat. Nah, lalu gampangnya berarti begini ya. Kita semua yang duduk di sini itu di hadapan Allah jadi orang yang kufur nikmat. Dan Allah telah menunjukkan ancaman. Kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Tanpa kecuali, termasuk kita yang duduk di sini semuanya. Bagaimana kita langsung dicap sebagai kufur nikmat? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba sedikit dulu, yang ada di dalam diri kalian, apa kalian tidak paham? Yang ada di dalam diri manusia masing-masing, apa tidak paham? Semua yang ada di dalam jasad kita itu nikmat. Yang sering kita sampaikan supaya tambah kuat gitu ya. Sendi yang ada pada setiap manusia normal itu 360. Pertemuan dua tulang itu sendi. Jumlah sendi yang normal itu 360. Keberadaannya itu adalah nikmat. Keberadaannya kaki kita dua, Pak. Alhamdulillah. Enggak cacat? Enggak, normal. Ya. Tangan kita 2 sampai ujung jari. Iya, normal. Enggak cacat? Enggak. Gampangnya kalau normal berarti sendi kita 360. Setiap sendi itu harus disyukuri setiap hari. Disabdakan oleh Rasulullah. Coba kita mensyukuri sendi kita. Leher kita pagi ini dipakai apa enggak? Sendinya dipakai apa enggak? Kalau kita memahami sendinya dipakai itu berarti dipakai nolnya apa enggak? Kenapa? Karena sendi itu bagaikan engselnya pintu sama kusennya gitu ya. Kalau dibuka berarti sendinya kepake gitu. Lah kita pagi ini sempat noleh apa enggak?
Berarti kalau kita nol berarti sendi di leher kita kepakai ya. Kita syukur ya benar. Kita bersyukur kepada Allah atas sendi kita benar. Dari pagi sampai kita ngomong gini, ya Allah, alhamdulillah leher saya bisa noleh. Gitu. Coba kita gitu apa enggak? Innal insana la zalumun kafar. Itu sendi leher ya. Gitu. Lutut ada sendinya loh ya. Kalau sudah umur 70 tahun dipakai jalan sakit, dia baru betul-betul sadar. Loh Pak, kok gak jogging lagi? Wah, lutut saya sakit sekarang. Gitu. Kalau sudah kayak gitu, yang paling nikmat itu apa? Kenikmatan yang paling tinggi adalah sehat. Mulai kapan lututnya sakit? Baru semingguan. Umurnya berapa? 70. Berarti selama 70 tahun itu sehat ya? Sehat. Bersyukur kepada Allah kan enggak? Atas sendinya, atas sendi lututnya. Enggak. Padahal setiap hari itu diperintah untuk bersyukur. Alhamdulillah ya Allah atas nikmatmu. Gitu saja. Syukur itu apa? Syukur itu hati merasa diberi. Ya kita diberi sendi, kita pakai. Dan setiap hari sekali aja. Setiap matahari terbit itu disyukuri sekali. Tapi 360. Lah kita 360 setiap hari lah, kalau setahun lah 70 tahun. Masya Allah ya, nikmat Allah terus tidak pernah disyukuri. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Nah itu, karena itu la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalnya. Kenapa? Karena kekurangannya sangat banyak. Di antaranya kekurangannya sangat banyak dibandingkan dengan amalnya. Gitu. Sendi itu kan baru sendi. Nikmat Allah bukan hanya sendi. Mata ini ada syarafnya apa enggak? Ada. Bibir ada syarafnya? Ada. Telinga ada syarafnya? Ada. Ada syarafnya. Dan semua itu nikmat. Pak, matanya kenapa? Iya, diperiksa terus kata dokter syaraf matanya. Loh, iya. Ada yang kena syaraf bibirnya, akhirnya bibirnya berubah. Nah, mana syukurnya kepada Allah tatkala masih sehat? Innal insana la zalumun kafar. Nah, kita kembali ke mukadimahnya di sini. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan mati. Dan sebelum mati akan diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan kami uji kalian dengan ujian yang tidak enak. Dan sesungguhnya juga kami uji dengan ujian yang enak. Wa ilaina turja'un. Dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Nikmat ini kamu gunakan apa? Nikmat ini kamu gunakan apa? Kamu syukur apa enggak tatkala diberi nikmat? Gitu. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin naim. Lalu pada hari itu, hari kiamat, akan ditanya atas setiap nikmat. Atas setiap ditanya, kamu gunakan? Iya. Kamu bersyukur kepada Allah? Enggak. Kalau digunakan untuk dunia saja boleh, nggak dosa. Tapi kamu syukur kepada Allah, wah diberi tidak merasa diberi tidak merasa diberi, namanya kufur nikmat. Nah karena itu, nah terus kalau gitu bagaimana? Tidak ada yang masuk surga kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Bagaimana supaya diberi rahmat oleh Allah? Supaya diberi rahmat oleh Allah, dua hal. Baik, lakukan yang diperintahkan dan mohon ampun atas kekurangan dan kesalahan. Jadi berusaha taat. Kenapa? Dengan ketaatan yang sedikit di hadapan Allah, di hadapan manusia sebanyak apa, di hadapan Allah itu sedikit, amalmu itu sedikit, tapi dilipat gandakan oleh Allah, diberatkan oleh Allah. Nah, karena itu harus ada amal dan
ada. Yang kedua, harus berusaha menghapus kekurangan dan kesalahan. Dosa, kekurangan dan kesalahan diampuni oleh Allah. Setelah diampuni, punya amalan. Alhamdulillah ada amalannya dilipat gandakan oleh Allah. Dengan dua ini, akhirnya Allah SWT akan memberikan karunia-Nya yang sangat besar, yaitu surga Allah SWT dan berbagai kenikmatan akhirat. Itu. Wa qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, Mali walid dunya, mali walid dunya. Ada apa kepentingan saya dengan dunia? Gitu. Banyak dalil Rasulullah SAW itu tidak merasa bahwa dunia itu penting. Gitu ya. Kenapa? Karena iman itu sempurna. Gitu. Salah satu ungkapan mali walid dunya ini diucapkan oleh Rasulullah tatkala Rasulullah keluar dari rumahnya, pipi dan bagian badannya yang kelihatan itu belur-belur kena galar. Galar bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau ambennya orang desa itu dari kayu, terus ada kayu besar-besarnya, terus di atasnya itu bukan triplek tapi galar, bambu yang dianyam itu ya, diikat. Nah setelah itu baru tikar. Nah berarti tempat tidur Rasulullah itu pakai galar, terus tidak ada alasnya, apalagi kasur gitu ya. Nah itu, nah belur dari pelepah kurma dari. Nah akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mendatangkan kasur untukmu? Kenapa? Karena ini Rasulullah bangun tidur kok kayak begitu, gitu ya. Nah, akhirnya memberi tawaran, mau diberi kasur, gampangnya begitu. Ternyata Rasulullah SAW berkata, mali walid dunya. Ada kepentingan apa saya dengan dunia? Maksudnya saya itu tidak punya pikiran kepingin dunia, kepingin senang di dunia, itu enggak. Itu Rasulullah SAW. Hidupnya itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Kalau ada orang dalam keadaan biasa, kafir, itu jiwanya tidak kuat. Kalau kamu nanti mati belum Islam, kamu di neraka. Itu jiwa Rasulullah SAW. Kalau sudah beriman, sudah belajar, terus melakukan kesalahan, Rasulullah itu kayak bentak, kayak marah, kayak gitu ya. Kamu nanti kalau mati itu adabnya besar, gampangnya begitu. Kalau orang kafir itu kan disuruh sholat, wong disuruh meninggalkan berhala aja nggak mau kok gitu. Nah akhirnya kalau dalam kondisi biasa itu jiwanya tidak kuat. Itu kenapa? Karena mereka itu gampangannya itu dibelokkan oleh setan. Gitu. Bertuhankan batu, menyembah batu. Nah itu difirmankan oleh Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang Rasul dari kalangan kalian, manusia seperti kalian, dari tengah-tengah kalian, tidak beda dengan kalian, tapi jiwanya azizun alaihi ma'alim, tidak kuat kalau mengetahui kalian itu celaka. Jiwanya Rasul ini tidak kuat kalau melihat kalian itu celaka. Gitu. Berangkat ke Taif untuk apa? Menyampaikan la ilaha illallah. Sampai di sana dilempari batu sampai berdarah-darah. Tidak apa-apa, ridho. Gitu. Kenapa? Karena kalau mereka sampai mati tidak masuk Islam, itu nanti mereka itu di neraka. Gitu. Tidak apa-apa dilempari batu. Kenapa? Gak ngerti mereka itu. Mereka itu tidak ngerti. Ya. Sampai akhirnya didatangi dua malaikat penjaga gunung, sudah mendapatkan izin dari Allah, tapi menunggu kerelaan Muhammad SAW. Akhirnya datang, wahai Muhammad, kami berdua penjaga dua bukit itu, dua gunung maksudnya dua itu. Kalau kamu iya,
aku timpahkan, aku angkat gunung itu, aku timpahkan kepada mereka. Nah, bukan itu yang aku mau. Bukan mereka hancur, bukan gitu yang aku mau, mati dalam keadaan kafir. Enggak. Yang aku inginkan adalah keimanan mereka. Kalau mereka tidak mau, anak mereka, keturunan mereka, itu yang aku inginkan. Tidak kuat jiwanya kalau mereka itu kalau misalnya kalau belum itu dibatal. Lah kalau gitu kenapa orang kafir kok diperangi? Bukan orang kafir itu diperangi, perang itu sudah jalan terakhir. Terus kalau mereka gitu di medan perang nggak diperangi, orang Islam nanti yang dibunuh, gitu. Dan itu juga perintah Allah SWT, gitu. Nah karena itu tatkala tidak musim perang, Rasulullah tidak perang, datang ke mereka, dicela sabar, dicela sabar, dihalang-halangi sabar. Tidak apa-apa, mereka tidak ngerti. Itu Islam, rahmat untuk seluruh alam. Tapi makna itu disampaikan, gitu. Dalam Islam itu kayak begini, itu disampaikan. Nah itu, kita lanjutkan ya. Mali walid dunya wa ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Saya di dunia ini hanya seperti orang yang naik kendaraan. Naik kendaraan di zaman Nabi kan unta ya, unta. Saya di dunia ini seperti orang yang sedang naik unta lalu berteduh di bawah orang yang naik kendaraan dalam rangka bepergian. Saya di dunia ini adalah bagaikan orang yang naik kendaraan tatkala bepergian, lalu berteduh di bawah pohon. Berteduh di bawah pohon itulah di dunia ini. Jadi bukan dunia ini seperti kita di perjalanan kendaraan, enggak. Kita berteduh di bawah pohon. Inilah kita di dunia ini. Enak apa enggak, Pak? Enak, iya. Naik unta terus berteduh dulu. Nah di bawah pohon, enak apa enggak? Enak, iya. Dunia itu enak, gitu. Tapi ya kalau kita enaknya itu adalah karena naik unta terus berteduh sebentar di bawah pohon, terus kita mau apa di situ? Wah, kita bangun istana di sini. Ngapain? Mau setelah berteduh juga jalan kok. Kok bangun istana di bawah pohon? Ngapain? Ngumpulkan harta yang banyak buat apa? Wong sebentar lagi juga jalan, ditinggal itu teduhan itu. Nah, kita bersenang-senang sebentar tok. Setelah itu terus kita tinggal, kita berangkat. Nah, jadi itu. Jadi sesungguhnya saya di dunia ini bagaikan gitu, orang yang naik kendaraan sedang safar, istadhalla tahta syajarah, lalu berteduh di bawah pohon, tsumma raha wa tarakaha, lalu meninggalkan teduhan pohon itu. Meninggalkan teduhan pohon itu, meninggalkan dunia. Jadi dunia itu adalah hanya mampir sebentar, setelah itu ditinggal. Nah, ketika sebentar itu gunakan untuk enak berjalan. Kalau kamu susah payah membangun di bawah pohon itu, baru susah payah membangun, ya setelah itu ditinggal, itu orang yang tertipu oleh setan. Di dunia terus wah bermegah-megahan, setelah itu ditinggal mati, itu tertipu oleh setan. Itu maksudnya gitu. Nah itu. Nah karena itu kalau masalah tidur tadi itu terus belur pipinya itu, yang penting bisa tidur, bangun tidur, sudah ditinggal untuk apa? Untuk aktivitas lagi. Yang penting bisa tidur.
Gampangnya begitu. Itu Rasulullah SAW. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah senang dunia. Kalau seandainya Rasulullah itu mau mengumpulkan dunia, pemahaman saya, manusia paling kaya di zaman Nabi adalah Rasulullah. Loh, kok gitu? Satu saja, perang Khaybar. Satu saja ya, perang Khaybar. Itu jumlah para sahabat 1.400. Dapat harta rampasan perang itu ya, kalau ikut semuanya ya seimbang lah. Ya beda satu dengan, tapi rata-rata seimbang gitu. Itu 100 unta satu orang. Satu orang 100 unta. Yang nggak dapat 100 unta ya dapat yang lain, tapi nilainya sih masih seimbang. Umar radhiyallahu anhu dapat kebun. Dan Umar itu bukan orang yang miskin gitu. Dan Abu Bakar itu bukan orang yang miskin. Abu Bakar itu banyak memerdekakan budak, bagaimana miskin gitu ya. Gitu. Umar lebih kaya dari Abu Bakar. Dan tatkala dapat kebun itu, Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kekayaanku, hartaku yang paling bagus adalah kebun yang aku dapatkan dari Khaybar. Yang kita ambil pelajaran di sini berarti bagian rampasan perang Khaybar ini besar gitu ya. Dan Allah menentukan jauh sebelum Khaybar gitu ya. Kalau ada harta rampasan perang, Rasulullah itu punya hak. Rasulullah tidak boleh makan sodako. Tapi kalau harta rampasan perang, Rasulullah itu punya hak khumus. Khumus itu 1/5. 1/5 itu 20%. Ya, 20%. Katakanlah seandainya tadi itu, sebelum dibagi Rasulullah ngambil dulu 20%, ya. Berarti 1.400 20%-nya, yang 400 ditinggal dulu, yang 1.000 20%-nya berarti 200 kali 100 unta berarti berapa? 20.000 unta. 20.000 unta. Itu baru perang Khaybar. Yang 400 itu 20%-nya belum dihitung loh. Gitu. Nah, Rasulullah SAW nggak ngambil apa-apa. Itu kan baru satu peperangan. Peperangan yang lain kan hampir setiap peperangan kan menang. Gitu. Nah, jadi itu. Dan istri Rasulullah itu tidak satu. Istri Rasulullah banyak. Dan sering 2 bulan. Sering itu beberapa kali, paling tidak lebih dari 3 kali. 2 bulan tidak ada yang dimasak. Para sahabat itu heran. Lalu apa yang dimakan oleh Rasulullah dan istrinya? Kurma kering dan air putih. Dan kurma kering itu seperti apa? Ngambil kurma kering yang ada, direndam dulu supaya lunak, terus dimakan. Itu 2 bulan dan itu tidak sekali. Dan saya punya pemahaman, kalau 2 bulan saja beberapa kali, kira-kira yang sebulan itu tambah sering apa tambah jarang? Tambah sering ya. Baru sebulan sudah ada roti, sudah ada daging, sudah ada itu asalnya tidak ada yang dimasak sebulan, baru sebulan. Biasanya pernah sampai 2 bulan kok. Seminggu nggak ada yang dimasak. Ya biasa seminggu gitu. Itu biasa. Nah, padahal perang di Madinah sebulan berkali-kali perang. Ibnu Mas'ud ikut perang bersama Rasulullah itu puluhan kali. Hampir setiap Rasulullah perang ikut itu puluhan kali dan hampir semuanya menang. Gitu. Tapi Rasulullah gitu. Kenapa begitu? Rasulullah, kalau ngambil langsung dibagi-bagikan sama istrinya kepada siapa aja yang butuh, habis. Nah, itu kehidupan Rasulullah SAW bersama istrinya. Sekali waktu istri Rasulullah SAW menanyakan, mana bagian Rasulullah? Kenapa istri para sahabat itu dapat ini, mana bagian Rasulullah SAW? Turun ayat
pertanyaan beberapa istri Rasul itu turun ayat. Akhirnya istri Rasulullah dikumpulkan semuanya. Kenapa turun ayat? Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakan pada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian inginkan gitu. Kalau yang kalian inginkan itu dunia dan perhiasannya. Gitu. Fata'alaina umattikunna, kemari semuanya istri itu. Akan kami berikan yang menyenangkan di dunia ini. Akan kami berikan apa yang menyenangkan. Berarti kan kekayaan Rasulullah seandainya diambilkan, apa yang kalian inginkan dapat semua itu. Summa usarrih kunna sarahan jamila. Ini ayat itu. Dibacakan ayat ini, ayat Allah, dan ada di dalam surat Al-Ahzab gitu. Wa usarrihkunna sarah, setelah kami berikan yang semua menyenangkan semuanya, lalu kami cerai dengan ceraian yang baik. Enggak dihinakan, kamu enggak jadi orang yang jelek, jadi orang yang sesaran, enggak. Ini menyenangkan, setelah itu kamu jadi sahabat biasa, jadi sahabiah biasa. Kalau kamu bertakwa akan jadi ahli surga juga. Maksudnya begitu. Ayat ini tidak menghinakan, hanya saja nggak jadi istri Rasul. Kamu maunya dunia nih, kasih dunia, setelah itu sampai di sini nggak jadi istri Rasul. Kamu silahkan jadi orang yang baik dari itu. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah. Tapi kalau yang kamu inginkan adalah Allah, yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah telah menyiapkan balasan yang jauh itu nikmat nanti di akhirat. Sejak itu istri Rasulullah SAW semuanya milik Allah dan Rasulnya, dan tidak milik dunia. Sampai ditinggal Rasul, sampai meninggal semuanya nggak menginginkan dunia, pinginnya adalah akhirat. Semuanya rindu kepada Rasulullah SAW. Itu istri-istri Rasulullah SAW. Nah, itu. Karena itu maka semua itu adalah persiapan untuk menjelang kematian, gitu. Nah, bukan berarti dunia itu tidak boleh, tapi hendaknya dunia ini jembatan untuk menjadi kebaikan akhirat. Nah, lalu memulai membahas masalah jenazah itu. Tsumma innahu lamma kana hadihu sallallahu fil janaizi khairul huda mukhalifan li hadi sairil umam. Lalu petunjuk Rasulullah berkaitan dengan jenazah, berkaitan dengan kematian, adalah petunjuk yang paling baik, beda dengan itu tuntunan-tuntunan segala umat, mustamilan alal ihsani lil mayyit, mengandung kebaikan untuk mayit, wa muamalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi, dan hal-hal yang bermanfaat untuk mayit di kuburannya, wa yauma ma'atihi, dan berkaitan dengan nanti tatkala dibangkitkan dari kuburannya, wa alal ihsani ila ahlihi wa aqaribihi, juga petunjuk Rasul tentang jenazah kembali kepada kebaikan keluarganya yang ditinggal, ya, kerabat-kerabatnya yang ditinggal. Petunjuk jenazah yang diajarkan oleh Rasul berkaitan dengan jenazah ketika meninggal di kuburannya, bahkan setelah dibangkitkan, dan juga petunjuk Rasul ini berkaitan dengan kebaikan keluarganya yang ditinggal mati, ya, kerabat-kerabatnya. Wa ala iqamati ubudiyatil hayyi, dan petunjuk berkaitan dengan penghambaan ibadah-ibadah yang masih hidup, fima yu'amilu bihil mayyit, gitu, yang berkaitan muamalahnya dengan yang sudah mati tersebut. Nah, jadi mencakup kebaikan yang mati, kebaikan yang hidup, dan
kaitan perbuatan yang hidup dengan yang mati. Maksudnya kaitan perbuatan yang hidup dengan mati, amalan orang yang hidup yang bisa menjadi manfaat untuk yang sudah mati. Jadi itu petunjuk Rasulullah SAW. Gitu. Wa kana min hadihi fil janaizi iqamatul ubudiyah lirabbi tabaraka wa ta'ala ala akmalil ahwal. Dan petunjuk Rasulullah SAW di dalam masalah jenazah itu di antaranya adalah penghambaan kepada Allah SWT yang sempurna, wal ihsanu ilal mayyit, dan berbuat baik untuk mayit. Berbuat baik untuk mayit, kalau dikasih makan mayitnya sudah tidak makan, tidak dapat baiknya, gitu. Lah, seperti apa? Nanti akan dijelaskan. Wa tajhizu ilallahi ala ahsani ahwali, menyiapkan mayit ini supaya menghadap kepada Allah bisa dengan sebaik-baiknya. Karena semua manusia nanti akan menghadap kepada Allah, dan sebelum itu kan mati dulu. Setelah mati dikubur kan cukup lama, bisa-bisa gitu ya. Nah, bagaimana yang hidup ini bisa menyiapkan jenazah ini nanti supaya ketika menghadap kepada Allah itu bisa sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya wa afdhaliha, seutama-utamanya gitu. Maksudnya yang paling baik ya kalau menghadap kepada Allah dengan hati ridho dan diridhoi oleh Allah. Ya, wah jenazah ini akhirnya senang, ridho dan diridhoi. Kenapa? Di samping amalannya sendiri juga karena amalannya yang hidup menjadi manfaat, menjadi kebaikan yang sudah mati. Nah itu ada petunjuknya semuanya, gitu ya. Ada petunjuknya semuanya. Seperti itu petunjuk Rasulullah, gitu. Wa wuqufu ashabi sufufan yahmadunallah, gitu. Dan juga yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya, gitu. Sehingga para sahabatnya itu berbaris memuji Allah Ta'ala, wa yastaghfiruna lahu wa yas'alunahu maghfiratan wa rahmah, gitu. Intinya banyak berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Untuk jenazah, gitu, itu dituntunkan oleh Rasulullah, dituntunkan oleh para sahabatnya. Tsummal masyu baina yadayhi ila ay yuwaddi'ahu khufratahu tsumma yaqumu wa huwa ashabuhu, tsumma yaqumu huwa wa ashabuhu baina yadayhi ala qabrihi wa sa'ilina lahu at-tathbita ahwaja ma kana ilaihi. Artinya proses yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat terhadap mayit, terus sampai menuju ke jenazahnya, menyiapkan kuburan, menuju ke kuburannya, menyiapkan kuburannya. Semua itu adalah petunjuk yang betul-betul sangat penting untuk kita fahami semuanya, gitu, dan sangat dibutuhkan oleh mayit. Nah, maka intinya kelanjutannya terus, gitu, bahwa kita gitu harus betul-betul berusaha untuk mengetahuinya supaya kita tahu seperti ini loh petunjuk Rasulullah SAW. Ya, petunjuk Rasulullah SAW. Petunjuk ini bermanfaat untuk mayit. Petunjuk ini bermanfaat untuk kita. Petunjuk ini bermanfaat untuk apa yang kita amalkan yang menjadi kebaikan mayit. Nah itu dijelaskan semuanya. Dan ini baru muqaddimah. Nanti akan ketika kita sudah memasuki bab-bab berikutnya gitu, atau bab 1 gitu ya, itu pembahasannya dimulai tatkala orang itu sedang sakit. Nah jadi gitu, mungkin kita hentikan sampai situ saja, dan bapak-bapak banyak yang pegang bukunya gitu ya, itu nanti tinggal dibaca sendiri gitu saja. Ini kan muqaddimah, jadi pertemuan kita sedikit membaca muqaddimah dan tidak kita lanjutkan. Mudah-mudahan muqaddimah yang sedikit tadi itu membawa hikmah, gambaran buku yang akan kita pelajari, gitu. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan biasanya kalau masih ada waktu kita soal jawab dulu sampai adzan zuhur gitu. Kita ada acara makan sama-sama, Ustaz. Oh gitu. Jadi ini dicukup dulu.
Karena itu untuk mukadimah ini kita cukupkan. Dan untuk mukadimah bapak-bapak kalau kepingin baca mukadimah sampai selesai, monggo dibaca di terjemahannya gitu ya. Ada gitu ya. Nah, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita langsung masuk di bab 1 ma yajibu alal marid gitu. Petunjuk Nabi SAW apa yang seharusnya dilakukan orang yang sudah sakit. Kenapa? Karena kalau sakit itu mau meninggal gitu. Jadi semua dijadikan oleh Allah diawali dengan sebab. Nah, sebab kematian yang paling utama itu adalah sakit. Nah, kalau sudah sakit itu seperti apa petunjuk Rasulullah. Nah, itu nanti dimulai dari situ. Gitu. Jadi judul kitabnya Ahkamu al-Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Nah, diterjemahnya menjadi fikih jenazah gitu. Dan insya Allah hadisnya itu yang diangkat hadis-hadis yang sahih semuanya. Jadi ini hadis sahih, ini hadis sahih. Nah, jadi itu. Nanti kalau misalnya di luar kok kayak begini, kalau bertentangan dengan yang sahih, berarti yang sahih itu yang benar, yang bertentangan itu salah gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kita tidak boleh menyalahkan, jangan disalahkan. Nah itu, terus orangnya jangan terlalu disalahkan. Kenapa? Orangnya itu diajak aja untuk ngaji supaya tahu yang benar. Karena orang nggak tahu benar terus dia disalahkan, dia itu loh nggak tahu yang benar kayak apa, terus kebiasaannya disalahkan, marah lebih dulu nanti. Jadi orang yang beda dengan ayat, beda dengan hadis yang sudah kita fahami, loh itu bertentangan dengan hadis, itu diajak ngaji. Iya, diajak ngaji. Kalau bisa tunjukkan sendiri, Pak, ada ayat begini, ada hadis begini, alhamdulillah. Tapi kalau disalahkan terus dia nggak tahu yang benar, itu salah, Pak. Semua disalahkan. Terus siapa sih benar? Dia sendiri nggak tahu yang benar kayak apa gitu. Nah akhirnya kan jadi marah. Nah itu ngaji itu kayak gitu. Ngaji itu untuk mengetahui yang benar, sehingga hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita itu ngikutin yang benar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.